Untuk multiple regresi ini jika dapat dilakukan dengan notasi matriks, ya. Jadi kalau di notasi matriks ini kita akan dapatkan nilai X, Y, dan B, ya. Untuk X sendiri, maka di sini yang pertama adalah untuk kolom pertama kita isi dengan angka 1 di sini, ya. Lalu di sini nilai dari X-nya X11, X12, lalu yang baris kedua yaitu X21, X22 sampai baris ke N. Untuk nilai Y sendiri ada Y1, Y2 sampai N, dan nilai B-nya yaitu ada B0, B1, B2. Lalu di dalam notasi matriks ini maka kita akan simbolkan untuk estimasinya, kita akan simbolkan sebagai beta prediksi atau beta head atau beta topi, ya, dimana least square-nya ini, estimasi untuk least square-nya yaitu kita berikan beta ini adalah nilainya sama dengan X transpose X, ya, ini adalah X transpose X inverse dikalikan dengan X transpose Y, ya. Jadi X ini nanti kita transpose dulu, ini baru X yang aslinya, dan X transpose ini kita inverskan, ya. X transpose X ini perkalian kita inverskan. Maka kalau misalkan kita runutkan, kita uraikan, maka X transpose X ini adalah sebenarnya nilai dari N, lalu sigma X1, sigma X2, yang baris kedua yaitu ada sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1, X2, lalu yang baris ketiga ada sigma X2, sigma X2 kali X1, lalu ada sigma X2 kuadrat. Untuk X transpose XB, berarti di sini X-nya sudah kita kalikan, X transpose ini kita kalikan dengan B. Sehingga menjadi B yang ini, ya, kita kalikan dengan B ini, maka di sini menjadi, di sini adalah B0 kali N plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2. Lalu selanjutnya di sini adalah benar, ya, N dikali dengan B0, ya, di sini sigma X1 ditambah dikali dengan B1, lalu di sini ada B2 sigma X2 dikali dengan B2, ya, betul, ya. Ada perkalian matriks, ya, diingat kembali. Lalu yang baris kedua ada B0 sigma X1 plus B1 sigma X1 kuadrat plus B2 sigma X1 X2. Lalu baris yang ketiga ada B0 dikalikan sigma X2, ya. Sigma X2 ini dikalikan dengan B0 ditambah dengan sigma X2 X1 ini dikalikan dengan B1 ditambah sigma X2 kuadrat dikalikan dengan B2, ya. Lalu untuk X transpose Y-nya, ya, X transpose Y-nya ini kita kalikan dengan Y, maka menjadi sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, ya, dikalikan dengan nilai Y ini, ya, untuk X transpose-nya saja. Oke, bukannya ini X transpose-nya, jadi ini ditranspose dulu dikalikan dengan Y-nya. Oke, kemudian setelah kita menemukan nilai beta ini, ya, saya nggak terlalu jelaskan yang ini, kita bisa gunakan ya untuk mencari inverse-nya. Jadi kita kalikan dengan sisi sebelah kiri dengan inverse. Jadi di sini X transpose XB itu sama dengan X transpose Y sebenarnya, ya. Jadi kita asumsikan seperti ini, ya, dengan mengasumsikan seperti ini. Maka kalau kita sama-sama kalikan dengan inverse-nya, maka kita dapatkan bahwa di sini adalah sama dengan beta. Beta itu adalah X transpose X inverse dikali dengan X transpose Y, ya. Ya, ini, ya, nilainya. Jadi sebenarnya sama. Oke. Di dalam X transpose X inverse dikalikan dengan X transpose X, ya. Ini sebenarnya sama dengan matriks identitas, ya. Jadi identitas dikalikan B ini sama dengan B. Jadi di soal ini kita gunakan soal yang nomor 12, ya, contoh 12. Di sini kita sudah mendapatkan sigma X1 itu 40, sigma X2 200,
sigma X1 kuadrat itu 220, sigma S1 dikali S2 itu adalah 500, dan sigma S2 kuadrat 3000, N-nya 16 ya. Jadi kalau kita ekspresikan nilai X transpose X-nya itu adalah sebesar, di sini ada N kali B0 ya, 16, terus di sini ada ini N ya. Lalu sigma X1 langsung masukkan saja di sini 40. Lalu di sini adalah sigma X2, lalu di sini adalah sigma X1, lalu ini adalah sigma X1 kuadrat, di sini adalah sigma X1 S2, di sini adalah sigma X2, di sini sigma X1 kali X2, di sini adalah sigma X2 kuadrat. Nah, lalu kita harus mencari nilai inverse dari X transpose X. Ya, di sini kita harus mencari pertama adalah kofaktornya dulu. Lalu kita mencari determinan. Ini adalah nilai determinan, ini nilai kofaktor ya. Jadi kalau saya jabarkan, karena saya mencoret-coret di Excel, Anda bisa gunakan di sini rumus apapun ya. Di sini adalah yang daerah yang coklat ini adalah daerah yang saya hapus ya. Jadi daerah yang saya hapus, jadi kita hanya mempertimbangkan ini saja. Lalu yang daerah kedua ini adalah daerah ini yang coklat saya hapus, maka kita mempertimbangkan ini. Lalu yang ketiga adalah daerah ini yang saya hapus, kita cukup mempertimbangkan yang ini saja, dan seterusnya ya. Anda juga bisa gunakan misalkan ini adalah A22, A23, ini A32, A33 itu boleh ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencari nilai masing-masing. Jadi untuk yang kofaktor nilai A11 ini menjadi di sini adalah D12, di sini nilai 120, kita kalikan dengan ini silang ya, E13, lalu kita kurangkan dengan D13 dikali dengan E12. Begitu juga seterusnya. Di sini juga menyilang ya, tandanya ingat ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, selalu berselang-seling ya. Lalu di sini yang kedua juga sama ya, G12 di sini yang berbesar. Di sini adalah G12 dikali dengan I13 ya. Sini lalu dikurangi dengan di sini adalah G13 dikali dengan I12 ya, dan seterusnya seperti itu ya, tandanya jangan lupa. Maka kita akan dapatkan 3 nilai ya. Di sini kan tadi ada 3 nilai faktor ini, matriks ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita akan mendapatkan 3 buah nilai ya. Setelah Anda mendapatkan faktornya, maka Anda harus mencari determinan dari nilai matriks tersebut ya, matriks A tadi. Maka di sini seperti biasa determinasi itu adalah matriks yang tadi. Di sini kita lebihkan ada 2 matriks, satu matriks yang kolom pertama dan kolom kedua. Lalu di sini seperti biasa kita akan melakukan perkalian ya, perkalian ya, daerah yang ke kanan yang menyilang ke kanan ini tandanya adalah plus, sedangkan yang menyilang ke kiri ini adalah tandanya adalah minus ya. Jadi kalau kita cari di sini, kita kalikan saja, ditambah dengan di sini ya daerah kedua 40 dikali 500 kali 200, lalu ditambahkan lagi dengan di sini 200 kali 40 kali 50, lalu dikurangkan dengan di sini adalah ada 200, 200 dikurangkan lagi dengan 16 kali 500 kali 500, dikurangi lagi dengan 40 kali 40 kali 3000 ya. Maka di sini kita akan dapatkan nilainya adalah sebesar 160.000 ya. Lalu kemudian untuk membuat inversnya Anda bisa gunakan rumus seperdeterminasi A dikali kofaktor A ya. Oke, jadi kita kembali lagi, jadi nanti jadinya seperti ini ya. Nilai 160.000 ini adalah nilai dari X determinan dari X transpose X ya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari inverse-nya ya, kita
bisa mencari nilai X transposinya. Di sini kita gunakan X transposi, kita gunakan di sini adalah sudah dapat ya inverse-nya. Oke, setelah kita dapatkan X transposinya, kita dapatkan di sini ya. Anda tinggal masukkan aja nih sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y ya. Lalu kita cari betanya. Beta prediksi atau beta headnya adalah X transpose X inverse dari X transpose X dikali X transpose Y. Jadi nilai yang tadi ya, inverse dari X transpose tadi kan 160.000 dikali dengan faktornya. Lalu kalikan dengan X transpose Y, maka kita akan mendapatkan, ini dikalikan dulu ya, dikalikan terlebih dahulu. Setelah itu Anda akan mendapatkan nilai ini ya. Jadi sebenarnya sama ya. Ini beta 0, ini beta 1, ini beta 2. Hasilnya akan sama. Lalu kemudian setelah kita tahu cara menggunakan matriks untuk mendapatkan beta, kita juga bisa menghitung nilai residual dari sum of square. Jadi di sini seperti biasa kita punya predicted value atau Y prediksinya kita adalah Y0 ditambah beta 1 X1 beta 2 Xi2 ya. Di sini ada Y-nya adalah Y prediksinya adalah Y prediksi 1, Y prediksi 2, Y prediksi 3, Y prediksi N. Lalu ini sama saja dengan X dikalikan dengan beta head, beta topik ya. Beta topik itu terdiri dari beta 0, beta 1, beta 2 ya. Nah, untuk nilai residual of sum square-nya, biasanya Anda kan tahunya seperti ini ya. Sigma dari Y1 dikurangin di prediksi, dikuadratkan. Nah, di sini untuk menjadikan matriks ini Anda bisa gunakan Y minus Y head transpose dikali dengan Y minus Y head. Atau di sini Y minus X B beta transpose dan Y minus X beta head ya, beta topik. Nah, untuk nilai estimasi variansnya ya, jadi ini adalah sum square variance, ini yang menggunakan distribusi, maka bisa diekspresikan bahwa S kuadrat itu adalah ini estimate dari variance. S itu adalah estimate variance ya. Jadi 1/n-3 dikalikan dengan Y minus X beta head transpose dikali Y minus X beta head. Maka di sini Anda bisa gunakan ya beta headnya ini ya. Jadi kesimpulannya adalah ada di dalam matriks ada dua yang harus kalian pakai. Kalian menemukan beta headnya, beta prediksinya, dan kalian menemukan residual sum square-nya. Jadi rumus ini yang sangat penting ya, yang bisa kalian gunakan di dalam mencari nilai dari notasi matriks ya. Oke, pada soal contoh nomor 20 ini ya, kita disuruh untuk membuat prediksi, membuat garis ya, garis estimasi. Untuk soal dengan X itu ada 0, Y-nya 8, X1 Y9, X2 Y4, X3 Y3, X4 Y1. Nah, di sini kita punya K sama dengan 1, artinya adalah kita punya barisnya hanya 1 ya. Nah, untuk membuat matriks, otomatis kita harus mengikuti aturan matriks ya. Jadi aturan matriks kita itu adalah untuk X sendiri itu dasarnya adalah yang pertama adalah di sini yang baris pertama, kolom pertama itu bernilai-nilai 1 ya. Nah, maka kita di sini bisa membuat X terlebih dahulu. Nah, kalau kita buat di sini X-nya adalah seperti ini ya, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nah, kemudian kita buat X transpose ya. X transpose sendiri adalah di sini ada 1, kita balik sehingga 1, 1, 1 di baris pertama, lalu di baris kedua ada 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian untuk Y-nya seperti biasa kita tinggal masukkan saja 8, 9, 4, 3, 2 ya. Y-nya seperti bisa, aturan originalnya adalah seperti ini. Lalu kita gunakan di sini adalah X transpose X, maka di sini adalah kita kalikan 1 dikali 1 ditambah X1 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah
1 kali 1 ditambah 1 per 1 ya, berarti 5 ya di sini. Lalu yang kedua ini adalah X transpose X, berarti 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, tambah 1, 3, 1 kali 3, 3, 3 tambah 3, 6, 1 kali 4, 4, 4 tambah 6, 10, dan seterusnya ini juga dikalikan ya. Maka menghasilkan X transpose X itu 5, 10, 10, 3 ya. Dan untuk inverse-nya kita silahkan dicoba sendiri seperti kemarin ya. Anda cari determinasinya dulu dan add join-nya. Sehingga didapatkan 0,6 minus 0,2 minus 0,2 0,1 lalu X transpose Y yang tinggal kalikan saja ini dikali Y ya, maka menghasilkan 25 dan 30. Nah, untuk beta prediksinya itu adalah X transpose X inverse dari X transpose X dikali X transpose Y ya. Jadi nilai ini yang kita kalikan dengan nilai di sini 25 dan 30. Hasilnya adalah 9 minus 2. Ini menandakan bahwa kita punya B09, kita punya B1-nya adalah minus 2. Sehingga equation atau persamaannya Y adalah Y berdiri sama dengan 9 minus 2X ya. Lalu di sini ada nilai dari Y prediksi ini adalah kalau kita lakukan nilai Y prediksi, sebenarnya di sini adalah kita punya Y prediksi sama dengan X dikalikan beta ya, beta prediksi. Maka di sini kita tentukan X di sini adalah 1, 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan 9 dan minus 2 hasilnya adalah 9, 7, 5, 3, 1 ya. Dan vektor untuk residualnya, residual itu adalah Y minus Y. Prediction itu adalah Anda 8, 9, 4, 3, 1 ya, atau sama dengan dikurangi dengan 9, 7, 5, 3, 1. Jadi kita punya residualnya itu adalah vektornya adalah minus 1, 2, minus 1, 0, 0. Lalu kalau kita ingin mencari sum square residual atau sum square-nya itu dari matriks ini ya, matriks residual ini. Ini adalah matriks yang sudah kita transposkan dikalikan dengan matriks itu sendiri ya. Jadi R kali R transpose dikali R ya. Ini hasilnya adalah 6 ya, nilai residual ini. Sehingga Anda bisa gunakan rumus yang di sini ya, residualnya ya. Jadi ini residual ini adalah nilai residual transpose dikali nilai residualnya ya. Sehingga di sini kita dapatkan nilai estimate dari variansnya, estimasi variansnya itu adalah 1 min n min k min 1 ya. Di sini ini adalah residual transpose, ini adalah nilai residualnya 1 min 5 k-nya 1, di sini minus 1, maka di sini dikalikan dengan 6 sama dengan 2. Belum cukup di sini, ingat bahwa untuk menghitung nilai residual ini kita masih ada yang namanya adalah varians ya, covariance-nya. Jadi kita masih belum nyampe ke nilai terakhir. Jadi kita perlu gunakan juga varian dan covariannya. Nah di sini kita akan coba ya, perlu gunakan ini ya, nilai ini. Dan trik kita sudah dapatkan estimasi dari variansnya, maka kita kalikan dengan X transpose X, inverse dari X transpose X. Nah, kalau kita cari di sini adalah ternyata X transpose X ini ya, kita dapatkan 2, 0,6 minus 0,2 minus 0,2, 0,1. Maka kita dapatkan bahwa residual kita ya itu adalah 1,2 minus 0,4 minus 0,4 0,2 ya. Jadi estimate varians kita adalah sekian ya. Jadi nilai ini adalah nilai mengestimasi varian B0 dan varian beta 1 ya. Jadi ini kita dapatkan nilai untuk estimasi varian beta 0 dan estimasi varian beta 1. Nilainya ini. Oke. Jadi untuk beta 0 nya sendiri ada 1,2, varian beta 1 nya itu ada 0,2 ini ya. Dan di sini nilai B0 B1 dan kovariannya
itu ada nilai minus 0,4. Ini adalah nilai varian B0, varian B1, ini kovarian B1 B0, kovarian B0 B1 ya. Oke, jadi itu yang perlu Anda pahami di materi kali ini ya. Ini adalah jenis soal. Di sini yang pertama adalah tentang hubungan antara variabel ya. Di sini ada waktu difusi dan resisten. Juga current ya, arus listrik ya, pertambahan arus listrik. Ini di sini sudah membuat bidang regresinya dengan bersamaan ya. Lalu yang kedua juga sama, menentukan nilai R-nya ya, korelasinya. Dan menentukan pengujian hipotesis. Rata-rata soalnya adalah Anda yang pertama membuat regresi dengan banyak variabel multiregresi, dan soal yang berikutnya biasanya Anda menentukan nilai korelasi, lalu hipotesisnya, dan terakhir mungkin adalah notasi matriks ya. Jadi 3 itu yang perlu Anda pahami di dalam mata kuliah ini. Jawabannya sudah saya berikan di sini, bisa Anda pelajari di rumah ya. Dan ini ada beberapa homework atau PR yang bisa Anda kerjakan untuk mengasah kemampuan Anda ya dalam mata kuliah ini. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah ini. Tetap sehat, jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun, stay at home ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.